Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Update kali ini menurut saya sangat seru untuk dibahas ya, mengenai sebenarnya siapa pelatih yang akan menukangi timnas di Piala AFF Senior. Karena kalau dilihat memang ya, jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia dibanding dengan Piala AFF, jelas ya kita akan memprioritaskan yang lebih tinggi ya di kualifikasi Piala Dunia. Tetapi kalau dilihat memang ini adalah tugas Sinteyong ya, selaku pelatih kepala di tim senior. Apakah dia memang akan fokus dengan dua pekerjaan di bulan-bulan tersebut? Karena kalau dilihat ya dari September ya kita sudah akan memulai putaran ronde ketiga ini ya. Yang pertama nanti akan melawan Arab Saudi ya. Bahkan kita pun ini teman-teman ya bermain away ya di tanggal 5, kemudian 10 nanti di 10 September baru bermain di Gelora Bung Tomo melawan Australia. Nah, sedangkan Piala AFF ini akan dimulai di tanggal 23 November 2024. Nah, jadi kurang lebih ada beberapa waktu lah yang sebenarnya kalau dilihat memang ini memiliki gap ya, atau jaraknya ini selisihnya waktunya ini sangat singkat sekali lah dan juga cepat lah. Dan kalau dilihat dari segi pemain-pemainnya kalau diturunkan pun di Piala AFF juga sangat kasihan ya, karena jadwal ini jelas akan bertabrakan baik itu dari sesi latihan dan sebagainya. Lantas sebenarnya siapa yang menurut kita semua ini cocok menjadi pelatih timnas Indonesia? Bahkan saat ini hingga kabar ini muncul ya, saat saya mengupload video ini sudah ada beberapa perbincangan, salah satunya bahwa PSSI dan juga Sinteyong saat ini sedang membahas mengenai sebenarnya siapa yang akan menjadi pelatih di Piala AFF. Tentu ada 3 nama, Coach Indra Safri, Coach Bima, dan juga Coach Nova Arianto. Tetapi ya banyak di sini bahkan supporter timnas pun ya merekomendasikan Coach Nova, dan PSSI pun saat ini sedang mengkaji dengan Sinteyong. Apakah Coach Nova ini cocok untuk menjadi pilihan untuk melatih timnas senior di Piala AFF? Nah, kita akan bahas ya di sini mengenai Coach Nova ini. Kalian juga bisa komen lah, apakah Coach Nova ini sangat cocok untuk menjadi pelatih di Piala AFF? Oke, jangan lupa untuk membantu channel ini ya. Silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, kalau dilihat dari Coach Indra ya, beliau sedang fokus bagaimana menyiapkan timnas U20. Karena timnas U20 ini bisa dikatakan saat ini ya, sedang membangun fondasi yang baik lah. Ibaratnya bagaimana Arhan dulu, kemudian Hernando, Elkan Bagot, kemudian seperti Dewangga dibesarkan hingga saat ini ya, sudah padu di tim senior. Ya menurut saya ini adalah hasil jerih payah dari Sinteyong dan Indra Safri ya, Coach Indra Safri sedang melakukan hal itu ya. Jadi mungkin menurut saya pribadi ya, untuk sosok Coach Indra ini ya mungkin lebih difokuskan di tim U20, karena beliau ya ini sangat berat juga ya untuk membentuk karakter dan juga tanggung jawab. Apakah dengan uh, komposisi saat ini ya itu bisa ya mengangkat timnas Indonesia untuk di Piala Asia U23 nanti ya, bisa secemerlang Sinteyong ya, ini juga akan jadi pertarungan dan juga tanggung jawab besar. Jadi dalam hal ini tanggung jawab Coach Indra ini juga sangat besar, jadi tidak bisa juga dianggap remeh ujuk-ujuk langsung dipanggil ataupun suruh melatih timnas senior. Yang menurut saya ini juga akan menjadi tanggung jawab lah bagi Coach Indra. Jadi kita bebaskan beliau untuk fokus di U20 dan memilih beberapa pemain keturunan yang memang itu masuk skema dia. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus. Maka dari itu ya, sosok Coach Nova perlu dikasih panggung dalam hal ini, kesempatan. Karena memang di U16 kemarin kalian bisa melihat ya, walaupun sebenarnya dari segi finishing touch ya, dari para pemain timnas Indonesia ini banyak yang belum maksimal dan banyak sekali PR. Tetapi dari segi fisik ya, ini sangat luar biasa. Dan Coach Nova pun juga mengatakan ya, sebenarnya dari pengalaman dia ya melatih timnas senior dan juga junior itu sangat berbeda jauh ya. Sangat berbeda jauhnya. Di sini pun saya kutip ya dari Lingkar Sepak Bola ya. Di sini pun dia mengatakan ya kepada media bahwa
Ya pastinya beda ya, karena saat bertugas di timnas senior, kami tidak bisa menyamakan standar pemain timnas U16 dengan senior. Nah, standarnya jelas berbeda. Misalnya, saat saya terbiasa melihat Rizky Ridho dan Jay Ijas, saya tidak bisa menyamakan para pemain timnas Indonesia U16 agar terbiasa seperti mereka. Ya, dalam hal ini Jay dan Jiwa Ridho itu tidak bisa. Sebab, ya ini lagi-lagi, tugas kami sebagai pelatih U16 adalah membentuk pemain dan membentuknya itu dari segi passing, individual defense, kemudian bagaimana reading the game. Nah, itu yang harus diprioritaskan di tim U16 ini. Hal-hal semacam itulah yang harus kami perbaiki dari pemain. Nah, artinya kalau dari statementnya ini, saya melihatnya seperti ini. Coach Nova ini mampu menganalisa mana yang memang menjadi kebutuhan di timnas U16. Jelas itu, ya mengenai passing, kemudian individual, kemudian reading the game, itu yang sedang diperbaiki ya, ataupun dianalisa terus. Dan menurut saya sebagai pelatih yang sudah mengetahui beberapa kelemahan, ya itu adalah pelatih yang sukses ya dalam hal ini untuk bisa memoles lagi para pemain-pemainnya. Nah, kalau dirinya nanti di Piala AFF Senior ya, di Piala AFF Senior jelas ya apa yang sudah menjadi misi ketika dirinya menjadi asisten Sinteyong ya. Kemudian dia mampu ya, bahkan bisa dikatakan Coach Nova ini pelatih yang sangat tegas lah. Karena kalau salah passing sedikit, jelas dia langsung dicoret. Dan ini akan membuat para pemain-pemain lokal ya mungkin nanti kalau misal di skuad timnas kita ya, di timnas kita ini untuk AFF ini banyak pemain yang di Liga 1, ya sangat selektif sekali dalam memilih dan memanggil pemain. Ya ini menurut saya menjadi hal yang sangat bagus. Jadi pengalaman Coach Nova ini bisa ditularkan lah nantinya untuk di Piala AFF. Walaupun ya mungkin PSSI tidak menargetkan target juara dan sebagainya, saya sangat yakin sekali seperti ini teman-teman. Tidak mungkin ya, kalaupun nanti Shin Tae-yong ya sudah selesai kontraknya bersama timnas Indonesia dan dia mungkin beristirahat di dunia sepak bola ya untuk fokus dalam keluarganya dan sebagainya, dia tidak menjadi pelatih timnas lagi. Tidak mungkin kita selalu bergantung kepada pelatih asing ya.